Halo semuanya, perkenalkan namaku Putri Hidayati Isnawati dengan NIM 115, mahasiswa Universitas Sanata Dharma, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ide menarik media pembelajaran konvensional terkhusus untuk kelas 1 SD. Bagaimana penjelasannya? Yuk simak video berikut. Oke, lalu apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Nah, jadi media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah guru menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Sebaliknya, media pembelajaran juga dapat berguna untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh guru. Media pembelajaran sendiri digolongkan menjadi beberapa jenis. Namun, pada video kali ini kita akan lebih fokus pada media pembelajaran permainan. Oke, kenapa memilih media pembelajaran dengan jenis permainan? Hal ini dikarenakan media ini dibuat untuk anak kelas 1 SD, di mana anak kelas 1 SD memiliki karakteristik dengan dominan lebih suka dengan bermain. Oleh karena itu, media ini dirancang agar siswa dapat bermain sambil belajar, sehingga proses kegiatan pembelajaran pun tidak terkesan monoton. Munculnya ide menarik ini dikarenakan karena ada rasa keprihatinan untuk anak kelas 1 SD yang belum lancar dalam menulis dan juga berhitung. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang masih minim juga menjadi salah satu faktor utamanya, sehingga besar harapannya media pembelajaran ini dapat diaktualisasikan dan juga dapat menjadi motivasi bagi peserta didik sehingga hasil belajar pada anak usia kelas 1 SD dapat meningkat. Oke, nama media pembelajarannya yaitu Ciplak Jumlah Cupcake, di mana media ini dirancang khusus untuk anak kelas 1 SD. Bagaimana cara penggunaannya? Simak video ini sampai akhir ya. Nah, media pembelajaran ini dikhususkan untuk pembelajaran tematik karena di dalamnya memuat dua muatan pelajaran. Yang pertama yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan yang kedua yaitu muatan pembelajaran matematika. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator dari muatan pelajaran matematika terlebih dahulu. Pada bagian paling atas, terdapat angka 3 yang menunjukkan kompetensi inti pada kemampuan ranah kognitif, di mana kemampuan kompetensi inti tersebut berbunyi memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup, ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan juga di sekolah. Kemudian, kompetensi dasarnya berbunyi menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota suatu perkumpulan objek. Kemudian indikatornya berbunyi mengaplikasikan pemahaman mengenai jumlah anggota bilangan cacah yang termuat di dalam kumpulan objek konkret. Baik, untuk selanjutnya ada pemetaan KIKD indikator pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, di mana seperti yang kita ketahui dalam tabel tersebut memuat unsur angka 4 yang berarti menunjukkan ranah psikomotorik siswa. Pada kompetensi inti sendiri berbunyi menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan anak beriman dan berakhlak mulia. Baik, untuk selanjutnya kompetensi dasar pada keterampilan 4.2 yaitu mempraktikkan kegiatan persiapan menulis permulaan, cara duduk, cara memegang pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, gerakan tangan atas bawah, kiri kanan, latihan pelenturan gerakan dengan mewarnai menjiplak gambar, membuat garis tegak, miring, lurus, dan melengkung, serta menjiplak berbagai jenis gambar. Selain itu, bentuk dan huruf di tempat bercahaya terang dengan benar. Dilanjut dengan indikator dari pemetaan ini yaitu meniru penulisan angka dan kata pada media pembelajaran sebagai bentuk latihan pelenturan gerakan tahap menulis awal yang termasuk ke dalam P3. Tentu saja pembuatan media pembelajaran konvensional ini memiliki tujuan, di antaranya yaitu dengan menggunakan media pembelajaran jenis permainan Ciplak Jumlah Cupcake ini secara individu, siswa dapat mengaplikasikan pemahaman mengenai jumlah anggota bilangan cacah yang termuat pada kumpulan objek konkret dengan tepat. Yang kedua,
Dengan menggunakan media pembelajaran jenis alat permainan jiplak jumlah cupcake secara individu, siswa dapat meniru penulisan angka dan kata pada media pembelajaran sebagai bentuk pelenturan gerakan tangan pada tahap menulis awal dengan tepat. Oke, untuk pembuatan media pembelajaran ini kita dapat menggunakan bahan dan juga alat sederhana yang mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk alatnya sendiri, kita dapat menyediakan gunting, penggaris, pensil, dan juga spidol. Sedangkan untuk bahannya sendiri, kita dapat menggunakan beberapa dari bahan bekas, misalnya seperti kardus bekas. Selain itu, kita membutuhkan double tip, selotip bening, perekat kain, dan juga kain flanel, di mana kardus bekas ini akan menjadi papan utama yang akan diletakkan sketsa angka dan juga sketsa cupcake yang berisikan topping-topping yang nantinya akan dihitung sejumlah dengan nilai yang tertulis dalam media pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran dari media pembelajaran, di mana di sini sudah saya gambarkan akan berbentuk sebuah persegi panjang, di mana persegi panjang tersebut akan terbagi menjadi dua, di mana yang satu akan menuliskan angka tapi dengan garis putus-putus, dan yang sebelah akan tergambar sebuah cupcake yang belum mendapatkan topping. Nah, di mana pada bagian yang kiri ini kita dapat memasukkan bilangan cacah 0 sampai 10 sesuai dengan kemampuan siswa. Namun angka tersebut tercipta dari garis-garis putus tersebut. Harapannya untuk membantu stimulus siswa ketika ia belajar untuk menjiplak angka tersebut. Di bawah angka tersebut akan diberikan kata ataupun deskripsi dari angka tersebut. Misalnya 5, itu di bagian atas, di bawahnya akan tertulis LIMA. Nah, pada bagian kardus yang sebelah kiri ini nantinya akan ditutup menggunakan selotip putih yang besar. Tujuannya agar ketika siswa menebalkan pola yang ada di sana, kedepannya pola tersebut dapat dihapus kembali dan digunakan kembali. Jadi, kardus yang digunakan ini tidak sekali pakai. Kemudian untuk yang sebelah kanan, kita tidak lagi menggunakan selotip untuk menutupnya. Namun setelah kita menggambar cupcake dalam bentuk cupcake yang bagian atas akan diberikan perekat. Tujuannya dapat untuk merekatkan topping yang jumlahnya sama dengan angka yang dituliskan pada bagian yang sebelah kiri. Nah, selanjutnya ada cara penggunaan dari media pembelajaran, di mana yang pertama, guru menyiapkan media pembelajaran yang telah dirancang. Jadi, media pembelajaran ini dirancang oleh guru, bukan dibuat oleh siswa. Siswa hanya menggunakan media pembelajaran yang telah disediakan. Kemudian lanjut ke dalam ke poin 2, yaitu guru memberikan instruksi untuk menjiplak angka dan kata pada media pembelajaran. Nah, catatannya di sini, setiap siswa diharapkan dapat memegang satu media pembelajaran. Dilanjut pada poin ketiga, yaitu siswa diminta untuk menyusun topping cupcake dan diletakkan pada gambar cupcake yang telah tersedia. Nah, setelah siswa menjiplak angka pada bagian yang sebelah kiri tadi, siswa akan lanjut pada bagian sebelah sebelah kanan, yaitu menempelkan topping-topping cupcake sejumlah dengan angka yang ditulisnya pada sebelah kiri tadi. Nah, kira-kira ada pembaruan apa dalam media pembelajaran ini? Jadi, kebanyakan media pembelajaran saat ini hanya memuat satu mata pelajaran saja, khususnya pada kemampuan baca dan kemampuan tulis, kemampuan menghitung pada anak usia rendah. Oleh karena itu, di sini saya berusaha mengembangkan agar dalam satu media pembelajaran ini termuat dua muatan pembelajaran, yaitu fokus untuk menanamkan konsep menghitung dan juga konsep menulis permulaan. Oleh karena itu, dengan adanya penggabungan dua muatan pelajaran ini, harapannya akan dapat memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna lagi kepada siswa. Nah, sekian paparan rancangan media pembelajaran dari saya. Tentu masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, saya tunggu kritik dan saran dari teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih.